Hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kita patut duga ini ada surat tugas palsu, abal-abal. Adanya fakta bahwa saat mengajukan diri sebagai ahli kan harusnya ada surat tugas karena dia sebagai anggota kepolisian, ya, untuk digital forensik. Nah, itu mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail sama teman-teman yang lain. Yang pasti teman-teman dari tim advokasi bela ulama bela Islam ini keberatan atas permasalahan ini, dan alhamdulillah saat ini sementara di skor oleh majelis hakim. Ternyata ya yang terjadi itu ada perlakuan sikap ya, perbedaan, dimana kalau kami semua ketika kita mau sidang itu dari luar, kami masuk ke pintu gerbang ya, sementara kalau jaksa itu adalah langsung masuk dari ruangan, keluar dari ruangan di dalam. Ada surat perintah, bukan surat tugas, surat perintah. Tapi surat perintahnya itu terbitnya tanggal 20 Desember tahun 2020. Sementara kemudian dia hadir hari ini diperiksa sebagai ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Jadi hari ini seluruh rakyat Indonesia sedang ramai dengan isu ijazah palsu presiden. Dan perkaranya sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kita patut duga ini ada surat tugas palsu, abal-abal. Karena itu kami tadi tidak terima kalau surat tugas itu hanya ditaruh di kamera Zoom, terus kita dibacakan surat tugas itu. Siapa yang menjamin bahwa surat tugas itu asli? Jangan-jangan surat tugas itu seperti ijazah yang palsu juga. Jangan-jangan orang yang hadir itu bukan ahli. Ya, bukan ahli, orang lain. Makanya sejak awal kan kita sudah minta sidang di pengadilan, hadir langsung biar kita bisa cipika-cipiki dengan ahli. Siapa tahu ahli nanti kan pengen ngopi, kita bisa ajak ngopi ke belakang. Lah kalau ini Zoom jauh-jauh, jangan-jangan itu bukan ahli. Jangan-jangan itu teroris. Karena selama ini narasi kepada ustadz kita itu dengan tuduhan-tuduhan. Cukup dengan menghadiri pertemuan di rumah makan dianggap terkait teroris. Memberikan kuliah-kuliah atau memberikan dakwah-dakwah yang sejuk dianggap ini mengajarkan ajaran teroris. Dan ingat, dalam satu kesempatan saya protes kepada saudara jaksa penuntut umum yang coba membuat narasi mengaitkan ustadz ini dengan jihad global. Dan dia ingin membuat narasi bahwa setiap yang terkait dengan jihad adalah teroris. Maka saya langsung intercept, saya protes kepada jaksa. Saya juga mau mengingatkan melalui forum yang mulia ini kepada Jaksa Agung agar tolong diperiksa nih jaksa-jaksanya. Jaksa-jaksa itu ketika bertanya tentang materi-materi terkait dakwah sangat tendensius. Dan tadi jaksa intercept kepada kami, katanya di LPSK kami bisa akses, bisa hadir. Saya tantang tadi, bareng-bareng yuk kita ke sana, bikin video bersama. Bisa nggak kita mendampingi? Karena rekan kami, rekan Riki Fatama saya sudah membuktikan datang ke LPSK, mau masuk, mau mendampingi saksi yang katanya sudah ada ketetapan hakim bahwa kita kuasa hukum, ya penasihat hukum bisa hadir di sana. Ternyata ditolak, alasan mak ini mak itulah. Dan hari ini terjadi lagi gitu loh. Dan sesungguhnya sikap hakim yang dijelaskan oleh rekan kami tadi terkonfirmasi sejak awal. Makanya melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini kita sudah minta ganti majelis hakim agar mendapatkan hakim yang objektif, tidak berpihak, imparsial, dan dia mengerti tentang syiar-syiar Islam. Karena sejak awal kami khawatir ini ada persoalan-persoalan terkait syiar Islam nanti dipertimbangkan sebagai ajaran terorisme. Ada aktivitas-aktivitas dakwah yang sebenarnya itu kewajiban syariat yang itu mendapatkan pahala dari Allah, justru dikaitkan dengan terorisme. Ketika ustadz kita berdakwah, lalu hakim bisa saja mempertimbangkan masuk unsurnya, ini teroris, ini berbahaya. Tapi kalau sikap hakim ya tadi terus begitu, kita akan desak lagi proses penggantian majelis hakim ini. Karena itu kami harapkan hakim-hakim ini bisa menginsyafi lah, posisi hakim itu adalah majelis yang mulia. Kami saja manggil hakim itu nggak Pak Hakim, yang mulia. Nah, kita mau bicara juga izin. Tapi tadi tiba-tiba saya diintercept. Kita ini punya kedudukan yang sama, beda posisi saja. Kedudukannya sama sebagai penegak hukum. Ada jaksa, ada hakim, ada advokat. Nggak ada polisi kalau di persidangan. Polisi hanya di proses penyidikan saja. Ketika kita menyampaikan ya pendapat pandangan, terlepas aksen kita beda-beda masing-masing. Oh, karena saya lahir dan besar di Sumatera, jangan dipersoalkan aksen, yang penting substansinya. Substansinya adalah seorang ahli yang datangkan tidak memiliki legal standing. Kok tadi minta dicatat saja? Kalau terkait pemeriksaannya kita berbeda pandangan, minta dicatat boleh.
Ini persoalannya adalah legal standing ya. Dasar dari ahli dihadirkan itu apa? Kan surat tugas. Surat tugasnya tidak ada. Nah, ini yang menjadi soal bagi kita semua. Karena itu minta dukungannya agar ustadz-ustadz kita itu bisa divonis bebas karena mereka tidak bersalah. Ustadz Farid, Ustadz Ahmad Zain, Ustadz Anung semuanya divonis bebas. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki persidangan tahap kesaksian ahli dari JPU. Sebagaimana hari ini sudah dibuka tadi oleh majelis hakim, tapi karena ada permasalahan yang memang sangat signifikan tentang adanya salah satu ahli yang pertama dihadirkan ini tidak memenuhi persyaratan untuk dihadirkan sebagai ahli di persidangan, disebabkan adanya fakta bahwa saat mengajukan diri sebagai ahli kan harusnya ada surat tugas karena dia sebagai anggota kepolisian ya untuk digital forensik. Nah, itu mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail sama teman-teman yang lain. Yang pasti teman-teman dari tim advokasi bela ulama bela Islam ini keberatan atas permasalahan ini dan alhamdulillah saat ini sementara di skor oleh majelis hakim. Kemudian karena protes teman-teman dari advokat. Kemudian berikutnya saya mungkin sedikit menambah progres sidang kita selama ini. Memang semakin banyak hal-hal yang terbuka, adanya permasalahan, hal-hal yang agak janggal dalam proses persidangan sebagaimana seharusnya sebagai tindak pidana yang harusnya diproses sesuai dengan aturan hukum yang ada. Mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penyidikan sampai dengan penuntutan dan persidangan di pengadilan itu banyak hal-hal yang suatu hal yang sangat tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya, tapi mungkin itu nanti kita akan menghususkan berbicara tentang itu, fakta itu. Sekarang saat ini kita akan berbicara tentang khusus masalah sidang hari ini. Ya, sementara di skor. Mungkin pertama saya sampaikan ke Pak Al-Katiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kami sidang mulai jam 9 tadi, ya kan, dan kami dihadirkan digital forensik dari kepolisian. Pada waktu kita mempertanyakan surat tugasnya, kami ditunjukkan surat tugas pada waktu penyidikan, sehingga kami keberatan, ya kan. Kami katakan di penyidikan aja ada surat tugas, masa di pengadilan yang menghadap majelis yang mulia ini tidak menggunakan surat tugas. Oleh sebab itu kami pertanyakan dan ahli karena diperiksanya di LPSK bukan di sini, dia menunjukkan dari jauh ini kami ada surat tugas. Tidak bisa, kami harus yakin bahwa itu harus dikonfirmasi dengan KTP. Apa betul yang bersangkutan itu dihadirkan yang bersangkutan. Barangkali orang lain. Oleh sebab itu kami tidak mau hanya ditunjukkan seperti itu. Kami mohon untuk surat itu dengan stempel basahnya dihadirkan di persidangan. Oleh sebab itu hakim mengambil kebijakan ditunda sambil menunggu surat tugas dihadirkan di persidangan. Itu aja. Terima kasih. Barangkali Den. Saya terakhir nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para sahabat saya semua, tadi sudah jelas disampaikan oleh rekan-rekan saya bahwasanya hari ini sidang diskurs ya untuk menghadirkan surat tugas dan juga KTP asli dari ahli yang akan memberikan kesaksian di keterangan di depan persidangan ini dihadirkan. Ya, tadi kita mulai diskurs itu setengah 10 kalau nggak salah ya. Ini sekarang sudah jam 11. Mestinya ada apa di balik ini? Karena apa? Mestinya ya dengan jarak LPSK itu cuma paling-paling setengah jam saja dari sini, itu harusnya sudah hadir di sini. Dan sampai sekarang setengah 11, berarti 1 jam setengah sejak di skors itu belum ada lagi dan belum ada tanda-tanda sidang akan dimulai. Ya, dan satu hal tadi juga kami protes bahwasanya rekan kami sudah mengatakan bahwasanya kita ini semua adalah penegak hukum, aparat penegak sama kedudukannya, baik hakim, jaksa maupun penasihat hukum. Nah, ternyata ya
yang terjadi itu ada perlakuan sikap ya perbedaan. Di mana kalau kami semua ketika kita mau sidang itu dari luar, kami masuk ke pintu gerbang ya. Sementara kalau jaksa itu adalah langsung masuk dari ruangan, keluar dari ruangan di dalam. Dan ini sebenarnya adalah merupakan pelanggaran hukum. Kenapa? Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Ya, apakah terjadi komunikasi antara hakim dengan jaksa? Ya jelas bahwasanya undang-undang mengatakan itu tidak boleh hakim bertemu dengan para pihak tanpa pihak lain. Ya, jadi harus ketika misalnya jaksa berbicara dengan hakim, maka di situ juga pengacara harus ada. Ya, dan itu kami protes juga. Kami dikhawatirkan ya terjadi komunikasi yang kami tidak tahu. Dan itu salah satu yang kami protes. Jadi insya Allah mudah-mudahan setelah ini tidak terjadi lagi. Makasih. Bismillah. Saya tambahkan sedikit deh. Jangan matiin dulu. Berdasarkan ketentuan pasal 184, dihadirkan ahli itu sebagai salah satu saksi. Kemudian ditindaklanjut dengan pasal 187 huruf C, memberikan keterangan resmi. Fakta di persidangan, ahli ini ada surat perintah, bukan surat tugas, surat perintah. Tapi surat perintahnya itu terbitnya tanggal 20 Desember tahun 2020. Sementara kemudian dia hadir hari ini diperiksa sebagai ahli. Sementara para ustadz ini ditangkap tanggal 16 November 2021. Terus persidangan baru mulai Agustus September 2022. Tidak relevan ya berkaitan dengan surat perintah itu. Makanya tadi kami bangun konstruksi argumentasi menolak karena itu diduga surat perintah itu adalah cacat hukum, cacat juridis hakim court sidang ya. Sampai dengan saat ini sidang belum mulai. Ada apakah di balik itu? Inilah perjuangan kami dalam rangka untuk mencari kebenaran material, untuk mengungkap semua tabir yang diduga ada indikasi bahwa proses persidangan ini adalah penuh dengan rekayasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.